Semangat pagi teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan Mang Didin Pawon Kefir. Kali ini Mamang akan menyampaikan tentang tata cara merawat bibit kefir grain yang sakit ya. Jadi di antara beberapa penggiat kefir mungkin pernah mengalami ya peristiwa ketika grain misalkan diistirahatkan terlalu lama tanpa makanan utama grain itu kan laktosa susu. Nah, ketika susu rendamannya itu tidak diganti, maka grain akan kekurangan makanan, dan ketika grain ini kekurangan makanan bahkan sampai kehabisan makanan dalam waktu lama, maka dia otomatis akan sakit ya. Yang namanya makhluk hidup ketika dia tidak makan dalam waktu tertentu, maka dia otomatis akan kelaparan. Setelah kelaparan maka akan sakit. Ketika sakit, jika tidak dirawat dengan baik, maka dia lambat laun akan mati. Nah, begitu juga dengan grain. Nah, untuk grain yang kondisi sakit, dia tidak bisa memfermentasi susu dengan baik. Misalkan kalau dalam waktu 24 jam difermentasikan ke susu, kalau grain yang sehat biasanya susu akan menggumpal. Susu akan menggumpal, mengental, kemudian aromanya tercium aroma tape dan rasanya menjadi asam segar. Nah, untuk grain yang sakit itu tidak bisa. Berarti untuk grain yang sakit itu harus kita sehatkan dulu, jangan langsung difermentasikan ke susu. Jadi kalau kita punya bibit kefir grain yang sudah disimpan dalam waktu cukup lama, diistirahatkan di kulkas atau misalkan di freezer, maka kita harus uji dulu apakah dia bisa aktif atau tidak. Kalau sudah aktif baru bisa difermentasikan ke susu. Bagaimana caranya merawat grain yang sakit itu, atau yang kita perkirakan sakit karena disimpan terlalu lama? Jadi caranya ini, misalkan bibit kefir grain ya yang sudah disimpan diistirahatkan terlalu lama misalkan di kulkas tanpa penggantian susu rendaman, kita pertama cuci aja dulu dengan air mineral sampai bersih. Nah, setelah dicuci, ini contohnya ini udah dicuci ini. Setelah grain dicuci dengan air mineral, kemudian tambahkan susu segar sejumlah sama dengan volume grain. Ini contohnya grain 50 gram ya. Tambahkan susu segar 50 ml, simpan dalam waktu 6-12 jam di suhu ruang. Nah, kalau dalam waktu 6-12 jam sudah menggumpal susunya, kemudian dicium sudah tercium aroma tape dan rasanya asam segar, berarti dia sudah aktif dan bisa difermentasikan lagi ke susu. Tetapi kalau misalkan dalam waktu 6-12 jam itu belum tercium aroma tape, rasanya belum asam segar, dan susu juga tidak nampak menggumpal, berarti dia belum aktif. Nah, coba lakukan berulang. Nah, disaring dulu, kemudian digantikan dengan susu yang baru sebanyak 50 ml. Terus aja seperti itu. Nah, biasanya kalau grainnya belum mati, masih dalam kondisi sakit ya, belum sampai mati, dengan fermentasi singkat berulang-ulang seperti itu, biasanya dia akan aktif kembali. Mungkin di 1 kali fermentasi, 2 kali atau 3 kali. Namun jika grainnya sudah mati, berarti dia tidak bisa disehatkan kembali ya. Karena kalau makhluk hidup yang sudah mati tidak bisa diobati dengan obat apapun ya, karena itu memang sudah takdir ya. Jadi Mamang sarankan untuk grain yang sudah disimpan terlalu lama, diistirahatkan terlalu lama tanpa penggantian susu sebagai makanannya, Mamang sarankan untuk dicek dulu ya, apakah dia masih bisa aktif atau tidak. Caranya sebetulnya gampang. Grain yang segar itu, jika kita buka kemudian dicium aromanya masih aroma tape, dia masih bisa disehatkan. Tetapi kalau ketika tercium aroma bau busuk, itu menandakan grain sudah mati dan tidak bisa lagi disembuhkan atau dihidupkan kembali ya. Tetapi jika penasaran, silakan boleh saja dilakukan fermentasi singkat berulang-ulang seperti yang tadi Mama sampaikan. Mudah-mudahan ada keajaiban, bisa hidup kembali ya, walaupun sudah bau busuk. Tetapi memang perkirakan tidak bisa itu. Nah, teman-teman sekalian, mungkin yang mau sampaikan saat ini hanya itu, yaitu tentang tata cara merawat bibit kefir grain yang sakit, bagaimana supaya ia bisa sehat kembali dan bisa fit kembali memfermentasi susu dengan baik. Mudah-mudahan apa yang mau sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.